Jadi awal pertama kita mainnya di CB sama Honda C70. Dari nol, dari yang sama sekali nggak ngerti Vespa sampai ya alhamdulillah sekarang lah. Nah, kalau upgrade Vespa itu biasanya requestnya seperti apa sih, Om? Biasanya anak-anak request yang untuk harian sama untuk touringan lah gitu. Ya guys, masih di M2S Garage, bener ya? Oh, benar. Om, di kali ini Tiang pengen ngobrol-ngobrol santai aja, Om. Oke. Ya, kalau Om sambil ngerokok juga nggak apa-apa, biar makin santai aja. Siap. Sebelumnya Om, boleh dikenalin diri lagi Om ke teman-teman. Mungkin ada yang tadi nggak nonton sesi 1. Kenalin gimana dulu nih? Namanya Om, terus bengkelnya di mana gitu kan? Kalau nama sih biasa teman-teman panggil Adi. Kalau Dagul lah gitu. Kalau posisi bengkel pasti di depan Pasar Armada. Oke, terus nama bengkel M2S Garage. Om, dijelasin sekali lagi dong Om, arti dari M2S Garage nih. Arti dari M2S Garage, M2S Garage ya. Nah, Itu kita ambil dari nama kakek sama nenek. Yang M-nya Mustarib, si double S, Syariah sama Sasaka. Jadi Sudah. M2S Garage. Garage. Mustarib, Syariah, Sasaka. Oh, oke. M2S ini udah dari kapan sih Om Om bangun gitu bengkelnya? Dari baru-baru ini sih, sekitar tahun 2018 lah. 18-19, kurang lebihnya itulah. Oke. Sebelumnya ada bengkel lain apa baru-baru banget ya 2018 baru bikin? Awal pertama sih kita nggak main Vespa. Oke. Jadi awal pertama kita mainnya di CB sama Honda C70. Tapi nggak tahu kenapa, karena mungkin satu keluarga ini pada main Vespa, akhirnya keracun lah gitu. Keracun Nyantol juga. gitu ke Vespa. Oke, menarik tadi kita ngomongin masalah CB sama apa Citu lah C70. Nah, itu ceritanya dulu sebelum garap Vespa itu gimana kok bisa ngerjain CB sama C70 gitu? Karena dari awal kan kita memang mainnya di situ, di CB sama C70. Kita main dari restorasi juga sebenarnya. Restorasi juga? Dari restorasi bodi sama mesin, intinya keseluruhan lah. Keseluruhan? Pertama dulu kita buka bengkel untuk yang CB sama C70 nggak di sini. Oh, beda lagi? Beda lagi, di teman lah gitu. Kita masih ikut teman. Jadi lama-kelamaan kita buka bengkel cat sendiri. Dan kebetulan pada saat itu bengkel itu yang masuk Vespa terus. Vespa terus? Yang ngecat Vespa terus juga. Itulah awalnya. Oke, berarti mulai ngerjain Vespa itu yang sekitar 2018 gitu ya? Ya, kurang lebih ya 2018 lah. 2018. Nah, tapi Om sendiri basicnya emang sudah bisa ngerjain Vespa waktu masih kerjaan CB apa akhirnya belajar dari awal gitu? Bisa dibilang kita belajar dari awal. Belajar dari awal ya? Dari nol, dari yang sama sekali nggak ngerti Vespa sampai ya alhamdulillah sekarang lah. Boleh lah ya, Vespa ya. Oke, Om awal-awal itu dulu ngerjain Vespa itu requestnya seperti apa Om? Untuk yang awal-awal sih, pertama sih orang-orang request yang untuk restorasinya lah standaran lah gitu. Lama-kelamaan ya semua pada pengen upgrade lah gitu. Dari kayak kaki sampai mesinnya kita upgrade total pula. Kalau dulu Vespa pertama yang masuk tuh jenis Vespa apa Om? Ingat nggak? Masih ingat nggak? 2018 itu? Strada. Vespa PS. Punya Pak Kapolsek. Kapolsek Armada sini dah. Itu udah awalan dari kenalnya Vespa juga dari situ. Apa mungkin gara-gara Om dulu kan punya customer dari CB C70 yang orang-orang itu juga akhirnya hobi Vespa, akhirnya datang juga. Sekarang ada sih. Yang awalnya pada hobi di Vespa Di CB, di CB gitu ya? sama C70 ini pada pindah ke Vespa. Cuman enggak semua, enggak keseluruhan lah, hanya beberapa saja. Beberapa saja yang senang di Vespa gitu ya. Nah, awal-awal Om,
kan istilahnya kan baru belajar gitu. Kesulitan dulu awal-awal apa sih Om yang Om hadapi untuk mempelajari, kita ngomongin khusus mesin lah ya, waktu awal-awal belajar itu? Kesulitannya apa ya? Jadi kan awalnya yang kendala pertama sih dulu sih seingat saya di kopling. Itu nggak bisa ngopling sama sekali. Ya, akhirnya lama-lama kita pelajari, dan kita juga kebetulan ada punya teman bengkel Vespa juga, kita nanya di situ juga. Ya akhirnya enak, kita bisa sharing sama dia kan. Sharing lah. Oke. Untuk sekarang ini banyakan Vespa berarti dari 2018. Berarti setelah 2018 itu nggak pernah ngerjain kayak CB lagi berarti? Nggak pernah. Berarti ada sisa-sisa di belakang tadi kita lihat itu. Iya, itu sisa-sisa pegang. Oke. Ngomongin Vespa 2 tak ini kan sebenarnya apa ya? Penggemarnya udah banyak banget sebenarnya. Banyak. Dari dulu banget. Iya. Kalau Om sendiri sebenarnya waktu ngerjain CB, waktu ngerjain 70 itu sudah punya Vespa pribadi apa setelah garap Vespa baru beli gitu? Setelah garap Vespa, setelah kenal sama Vespa baru punya Vespa. Awal-awal kita main di Honda C70 sama CB itu kita belum punya apa-apa dah. Belum punya motor, 70 juga nggak ada, CB juga nggak ada juga sih. Setelah beralih ke Vespa, akhirnya punya motor sendiri lah. Risetnya juga dari motor-motor sendiri berarti ya? Iya, betul. Nah, kalau upgrade Vespa itu biasanya request-nya seperti apa sih Om? Biasanya anak-anak request yang untuk harian sama untuk touringan lah gitu. Itu pun tergantung dari mesinnya entah itu mesinnya kondisinya masih fit lah, standaran. Ada juga sih yang udah bener-bener hancur sudah. Gusuk-gusuk juga ada ya? Iya. Nah, kalau standaran yang datang biasanya Om yang dikerjain itu apa Om? Cuma di porting biasa, di servis biasa, apa bagaimana Om yang biasa diperlakukan? Itu tergantung request dari yang punya Vespa. Kalau dia minta di porting ya kita portingin. Kalau enggak ya cukup ganti part-part yang rusak aja lah. Sampai dia benar-benar normal gitu. Normal. Soalnya kan ada image tanda kutip Vespa suka macet di jalan tuh. Alhamdulillah nggak ada sekarang. Insyaallah. Tapi kalau menurut Om sendiri sebenarnya yang paling rawan buat macet di Vespa itu apa sih Om? Kalau yang Vespa standaran lah kita ngomong misalnya. Standaran, ya paling kalau yang platina ya paling platinanya. Pengapian lah. Ya, pengapiannya lah. Tapi kalau yang sudah upgrade ke sistem CDA itu biasanya ya palingnya cuma busi tok lah. Busi berarti ya? Nah itu tok lah. Ya, berarti kalau main Vespa harus siap ada busi cadangan bro ya? Iya pasti. Kopling biasanya itu udah hal lumrah lah tuh. Hal lumrah tali kopling ya? Iya. Oke. Kalau yang standaran itu biasanya beda-beda motor, beda-beda harga nggak sih kalau budget ini ngerjain ini? Pasti beda. Karena kan kita nggak tahu kondisi mesinnya yang sekarang tuh kayak gimana lah gitu. Jadi kita tahu budget nanti berapa habis biaya lah gitu ya. Setelah datang setelah kita bongkar lah gitu. Baru tahuan lah apa aja yang rusak lah gitu. Oke. Kalau dari jenis motor sendiri, misalnya ada Vespa PTS atau ada yang PX dan lain-lain, itu dari harga part-part mesinnya beda-beda apa sama aja? Pastinya ada yang beda-beda juga sih. Ada yang sama, ada yang beda juga. Yang paling beda dari segala jenis Vespa itu mana Om? Yang beda dalam segi apa dulu nih? Dalam segi part-part mesinnya nih. Artinya susah banget dicari kesamaannya nih. Sekarang sih ada semua sekarang. Cuma kalau untuk yang part PTS mungkin ya agak susah di sini lah. Palinglah kita cari di online gitu. Cari di luar lah berarti Om. Ya. Oke. Nah, nih Om kita ngomongin budget nih Om. Kalau misalnya kayak tadi tuh, ini perkiraan Om ya. Kan tadi tergantung kondisi mesin juga. Basicnya seperti apa. Perkiraan Om minimal mereka harus siapin dana untuk ngebersihin mesin porting lah kita bilangnya. Belum yang ekstrim banget, cuma di porting biar pengapian lah juga ya. Iya. Nah itu biasanya teman-teman kalau datang sini harus dari start berapa lah yang disiapin gitu? Yang di mesin tok nih ya. Ya kira-kira lah untuk kita upgrade mesinnya itu kurang lebih sekitar